Selamat malam. Senang bertemu kembali di acara Bible Interaktif Online Study. Tidak terasa kita telah memasuki malam yang kelima. Dan pada malam hari ini, pembahasan kita adalah tentang keilahian Kristus. Yang akan membawakan adalah Pendeta Roni Wenas. Dan untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada malam hari ini, dengan hati penuh sukacita, karena kami akan mendapatkan berkat firman Tuhan yang dapat menuntun dan menguatkan iman kami. Kiranya kasih-Mu akan memberkati acara ini, sehingga semua pendengar, baik yang ada di Zoom, baik yang ada di YouTube, maupun di Facebook, semuanya dapat mendengar dengan jelas, dan Roh Kuduslah yang membukakan hati dan pikiran kami, bahkan dapat menanamkan pengertian, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan itu dapat kami terima dengan baik. Kau akan memberkati hamba-Mu Pendeta Roni Wenas yang akan memaparkannya, dan Tuhan akan juga menjaga alat-alat jaringan yang kami gunakan, sehingga semua acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Waktu ini kami persilakan kepada hamba Tuhan Pendeta Roni Wenas. Selamat malam buat kita semua. Kita bertemu kembali di dalam kita belajar Alkitab, bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menjadi penuntun kepada kebenaran dan juga kepada keselamatan. Pada malam hari ini kita akan belajar yaitu keilahian Kristus. Ini adalah satu hal yang sungguh luar biasa karena orang meragukan akan keilahian Kristus atau kealahannya. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih malam ini ketika kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap menuntun kami dan membuat kami mengerti, dan kami boleh menerimanya dengan kerendahan hati, dan oleh kuasa Roh-Mu kami dituntun kepada keselamatan, dan kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan akhirnya semuanya akan menjadi berkat buat kami semua, dan menjadi kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, di zaman dulu orang senang ketika dia menjadi seorang pemimpin, menjadi raja, lalu kelihatannya kebijaksanaannya luar biasa. Orang menganggap dia adalah Allah atau dewa. Ya, di Alkitab sendiri dicatat bahwa salah satu raja yang terkenal yaitu Raja Nebukadnezar. Dia adalah raja di kerajaan Babylon, kerajaan yang besar, dan kemudian orang-orangnya yang ingin mencari perhatian kepadanya membuat satu undang-undang untuk menjadikan dia sebagai dewa yang disembah. Tetapi Alkitab mencatat Nebukadnezar kemudian tidak lama kerajaannya hancur dan jatuh ke tangan kerajaan Medo Persia. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar yaitu seorang yang bernama Yesus Kristus, dan dikatakan dalam Alkitab dia adalah Allah. Nah, untuk itu kita akan belajar sesuai dengan firman Tuhan yaitu keilahian Kristus. Mari kita buka ya pelajaran Alkitab kita dan membuka firman Tuhan untuk memastikan bahwa ayat-ayat ini benar dan ada tertulis di dalam Alkitab. Saudara juga dampingi dengan Alkitab. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yesus Kristus dinubuatkan untuk kedatangannya
kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, dan Dia adalah Allah juga. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kita akan sedikit membuat rincian daripada ayat ini yang menjelaskan tentang keilahian Yesus. Di sini disinggung tentang pribadi firman itu. Ini pengulangan yang waktu lalu sempat saya bagikan, dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dalam hal ini adalah firman-Nya. Dan dengan demikian firman ini adalah pencipta. Kemudian keempat kita lihat firman itu yang adalah Allah, yang adalah pencipta, menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Dia memiliki kemuliaannya yang digelar sebagai anak tunggal Bapa. Kata Bapa di sini adalah Allah, ya. Allah yang sangat erat dengan anaknya yang tunggal, yaitu oknum firman, dan itulah Yesus, Allah yang sudah menjadi manusia. Di ayat yang lain dikatakan dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi di sini dijelaskan kembali bahwa Allah menjadi manusia disebut Immanuel. Allah hadir di antara manusia. Tapi kalau Allah hadir dalam kealahannya, maka manusia yang berdosa ini tidak sanggup dekat dengan Dia. Itulah sebabnya firman yang adalah Allah, yang adalah pencipta, menjadi manusia. Kealahannya dibungkus oleh kemanusiaan supaya bisa bertemu dengan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Inilah konsep yang harus kita mengerti. Kenapa kok seorang manusia seperti Yesus disebut Allah? Dia sebenarnya adalah Allah, tapi untuk hadir di antara manusia, untuk bisa dekat dengan manusia, Dia harus membungkus kealahannya dengan kemanusiaannya. Kealahannya tidak bisa kelihatan, karena kalau kelihatan oleh manusia yang berdosa, maka manusia yang berdosa ini akan tidak mampu bertemu dengan Dia. Itulah pola yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya. Baik, kita lihat penekanan kembali bahwa Yesus sudah bersama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi waktu Yesus berdoa, Yesus menyatakan kepastian siapa dirinya. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu ketika bersama-sama sebelum dunia ini ada. Kemudian ayat 24 dari Yohanes pasal 17 dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi ketika Yesus berbicara ini adalah kurang lebih 2000 tahun penciptaan dunia ini sudah terjadi, dan Yesus hadir di planet bumi ini. Tapi Dia katakan bahwa kehadirannya sebelum dunia dijadikan.
Jadi inilah menjadi prinsip kenapa Yesus sebagai Allah. Karena sebelum dunia ini ada, dia sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Baik, dikatakan Yesus menyatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, adik-adik sudah tahu ya cerita Abraham yang pernah diminta untuk membawa anaknya Ishak ya ke atas satu gunung ya atau satu bukit dan mengorbankan, tapi dengan imannya Abraham tidak jadi mengorbankan anaknya karena Allah menyediakan domba pengganti. Nah, bagi bangsa Israel, Abraham itu adalah bapa mereka yang besar karena memiliki iman yang luar biasa. Tetapi ketika Yesus yang lahir jauh setelah Abraham itu meninggal dunia atau itu sudah generasi yang jauh sebelumnya, waktu dia hadir di antara bangsa Yahudi, Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi Yesus menekankan kembali siapa dirinya. Dia adalah Allah. Saudara, tidak ada tokoh, raja, ataupun siapa saja yang berani mengatakan hal seperti ini. Karena memang Yesus bukan soal berani mengatakan. Karena memang dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Untuk dekat dengan manusia. Baik, kita akan lihat. Yesus berhak memberikan pengampunan dosa. Dalam Lukas 5 ayat 20-22 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?" Jadi di sini kita bisa dapati bahwa orang ahli-ahli kitab atau ahli-ahli Taurat itu memang tahu bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Mereka katakan, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Karena Yesus berani mengatakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Yesus berkata, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Lalu Yesus menegaskan di ayat yang ke-24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Jadi Yesus mengatakan dia berhak mengampuni dosa. Berarti seseorang yang mengaku mengampuni dosa hanyalah Allah. Karena bagi orang Yahudi, orang yang mengatakan itu, dia menghujat Allah. Hanya Allah yang sanggup. Betul, tetapi jangan lupa bahwa Yesus memang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Itulah sebabnya dia berhak dan dia bisa mengatakan dosamu sudah diampuni. Kemudian salah satu murid Yesus yang meragukan tentang kebangkitan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 27 dan 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ya, saudara-saudara, adik-adik, orang-orang muda, Thomas adalah seorang yang meragukan tentang berita kebangkitan Yesus. Tapi Yesus hadir untuk menyatakan kepada Thomas, tusukkanlah tanganmu, bekas lubang paku. Kemudian lambungku yang bekas ditusuk, silakan. Dan saat itu Yesus menegaskan kepada dia, percayalah. Ya, Thomas menjawab dia,
Ya Tuhanku dan Allah. Thomas akhirnya menyatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan di sini saudara-saudara, Yesus ingin menegaskan yang sama seperti kepada Thomas, kepada kita. Percayalah, jangan lagi ragu bahwa Yesus adalah Allah. Allah menyebutnya anak Allah di dalam Ibrani 1 ayat 5 dan 6. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Saudara, ketika Allah menggunakan kata anak, di sini adalah hubungan yang dekat dengan Yesus. Yang dimaksud dengan dilahirkan, artinya Yesus itu hadir bersama-sama dengan dia sejak semulanya. Dan ini adalah menyatakan kepada mereka yang membaca bahwa malaikat-malaikat itu bukan Allah, ya. Dikatakan siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau. Tidak pernah. Malaikat-malaikat itu dalam konteks kekuasaan, dalam konteks kealahan, Allah tidak katakan anakku. Tapi kepada Yesus, Allah mengatakan anakku. Dan dikatakan semua malaikat Allah harus menyembah dia, yaitu anak Allah. Dan dikatakan Yesus adalah selama-lamanya dan kekal. Ya, sifat daripada Yesus yang sudah dinubuatkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Tadi malam kita lihat bahwa Yesus adalah keturunan Yehuda dan Yehuda itu adalah di dalamnya adalah Daud dan keturunan daripada Daud itulah Yesus. Dan Yesuslah yang memiliki kerajaan itu, yaitu keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Yesus dari dulunya sudah dinubuatkan sebagai Allah yang maha adil dan memiliki kebenaran. Dan dia juga memiliki waktu yang tidak bisa dibatasi. Kekal selama-lamanya. Kemudian sudah dinubuatkan kedatangan jauh sebelum kedatangannya sendiri. Ya, tadi malam juga kita sudah belajar bagaimana Yesus sudah dinubuatkan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil dari antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi kelahiran Yesus di Bethlehem itu sudah ada sejak dahulu kala, jauh sebelum ada penciptaan dunia ini. Dan poin yang juga sangat penting, bahwa Yesus, bukti bahwa Yesus adalah Allah adalah, dia tidak takluk kepada maut. 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja. Dan Tuan di atas segala Tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Paulus sudah membicarakan tentang bagaimana Yesus sebagai raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tidak takluk kepada maut. Saudara-saudara, Yesus tidak takluk kepada maut. Itulah sebabnya dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu, dikatakan Yesus memegang segala kunci maut. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati.
Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara, Wahyu 1 ini adalah salah satu cerita kesaksian di mana Rasul Yohanes, Yohanes yang kekasih ini, dia adalah seorang rasul yang dianiaya kemudian dibuang ke Pulau Patmos karena dia sempat dianiaya tapi tidak mati. Itulah sebabnya penguasa Roma kekafiran waktu lalu membuang dia ke pulau yang bernama Patmos. Lalu dia katakan, "Aku berada di Patmos ini oleh karena Injil." Jadi dia menderita bukan karena yang lain. Penderitaan Yohanes karena dia memberitakan Injil Tuhan. Luar biasa. Anak-anak muda, jangan takut menderita karena penginjilan. Kalau saudara menderita oleh karena kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Tapi kita tidak perlu takut katanya penderitaan karena Injil. Dan ini disaksikan oleh Yohanes. Lalu Yohanes yang dalam kesendirian di Pulau Patmos, di hari Tuhan, di mana dia melihat penglihatan yang luar biasa. Yohanes melihat Yesus kali ini bukan dalam kemanusiaan, tapi kelihatannya dalam kemuliaan yang hebat. Dan pada waktu Yohanes kekasih ini, Rasul Yesus Kristus, melihat Yesus dalam kemuliaan yang hebat, dia melihat dirinya tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya dia tersungkur seperti mau mati rasanya. Ya, karena dia tidak berdaya. Dan itulah yang terjadi, manusia yang berdosa ini kalau bertemu dengan Allah, dia tidak berdaya, dia bisa hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah. Itulah sebabnya Yesus dengan kasih karunia-Nya meletakkan tangan kanannya di atasku, katanya di atas Yohanes. Dia katakan, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir." Inilah cerita yang terjadi di kitab Wahyu pasal 1. Dan penegasan yang diulangi kembali, siapa Yesus yang dilihat oleh Yohanes yang kekasih? Akulah awal dan yang akhir. Artinya dia tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dan Yesus mengakui bahwa sebagai manusia dia telah mati, namun dia sesungguhnya sudah bangkit. Dan oleh karena hal itulah, Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi saudara-saudaraku, kalau Yesus adalah Allah yang memegang segala kunci maut, kita tidak perlu takut dengan maut, asalkan kita bersama Yesus. Karena dialah yang memegang kunci itu. Dia satu saat akan membuka, kalaupun kita mengalami kematian, di dalam Yesus, dia satu saat, bila mana dia akan mendirikan kerajaannya kelak, yaitu kerajaan surga, dia akan buka maut itu untuk memanggil mereka yang setia kepada dia, yang setia kepada Yesus, walaupun mengalami kematian akan dibangkitkan. Ini adalah jaminan. Memegang kunci maut artinya Yesuslah yang sanggup membangkitkan orang-orang yang sudah ditebus olehnya. Walaupun mengalami penderitaan di atas dunia ini karena Injil, lalu mengalami kematian, asalkan dia di dalam kebenaran Yesus. Yesus memegang kunci maut, akan membangkitkan mereka yang sudah mendahului ataupun sudah meninggal di dalam Kristus. Bukankah ini satu berita yang luar biasa ketika kita belajar keilahian Yesus. Yesus memegang kunci maut. Sekarang pandemi ini banyak orang mengalami kematian. Tapi saudara-saudara, mari kita jaga kesehatan. Kita berdoa banyak. Dan kita lebih banyak bertumbuh mengenal Yesus. Lebih berserah. Menjadikan dia yang utama. Dan membuat kita menjadi saksi buat dia. Buat Kristus. Dan kalaupun terpaksa kita sudah jaga kesehatan kita sudah banyak berserah. Dan Tuhan izinkan kematian. Kita tidak perlu takut. Karena Yesus memegang kunci maut. Anak-anak muda, sekali lagi saya himbau. Jangan takut oleh karena Injil. Kalaupun harus mengalami kematian, kita memiliki Yesus yang memegang kunci maut atau kunci yang akan membangkitkan kita dari maut yang kekal itu.
dia akan berikan kehidupan yang kekal. Dikatakan Yesus menanggalkan keilahiannya untuk keselamatan manusia. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Allah, yaitu Yesus, tidak tahan di surga. Walaupun hidup dengan kemuliaan, walaupun hidup dengan disembah oleh malaikat-malaikat, tetapi kenyamanan di surga bagi Yesus tidak nyaman. Sementara melihat ada umat manusia yang akan binasa kalau dia tetap tinggal di surga, kalau dia tidak datang ke dunia yang berdosa ini. Itulah sebabnya Yesus rela menanggalkan keilahiannya, membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan yang 100%. Dia hadir di dunia menderita dan bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, disinilah kita melihat pengorbanannya dan pengakuan Bapa di surga bahwa Yesus satu saat akan diakui oleh seluruh dunia. Dialah Tuhan, kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya Yesus adalah Allah, itu menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa. Ketika kita menjadikan Yesus adalah Allah dalam hidup kita, dia akan merasa betapa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu membawa kita menjadi kemuliaan bagi Allah di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan, saya ambil bagian-bagian yaitu Yesus adalah Allah. Kenapa? Dia sudah bersama dengan Allah dan dia adalah anak tunggal Allah Bapa. Dia adalah pencipta. Dia rela menanggalkan kealahannya untuk keselamatan saudara dan saya. Dan dia hadir di antara kita untuk menjelaskan siapa sebenarnya Allah itu. Supaya jangan disalah mengerti. Dan bukan saja hadir, tapi dia menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk keselamatan saudara dan saya. Dan akhirnya dia hidup kembali. Maut tidak berkuasa akan dirinya sekarang. Dan dia sanggup memberikan hidup kekal kepada kita masing-masing. Saudara-saudara, adik-adik, dan orang-orang muda, kita bersyukur kita memiliki Yesus yang adalah juru selamat kita. Tapi saat yang sama, dialah Allah yang sanggup mengampuni dosa kita, yang memegang kunci maut, dan memberikan jaminan hidup kekal dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan malam ini menguatkan kita dan membuat kita lebih kuat di dalam pengharapan dengan Tuhan Yesus Allah kita itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memberkati kami malam ini, di mana kami boleh belajar firman-Mu, keilahian Yesus. Biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu ini, dan akan membuat kami lebih setia dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa. Adalah iman kita untuk mengimani bahwa Yesus yang sebagai Juru Selamat adalah juga Allah. Nah, untuk itu
Pada malam hari ini kita berterima kasih kepada Pendeta Roni Wenas. Namun setiap orang yang beriman kepada Allah tentunya merindukan kehidupan yang kekal atau keselamatan. Bagaimana dengan keselamatan? Besok kita akan membahas tentang keselamatan yang juga akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Roni Wenas. Untuk itu, Bapak Ibu, adik-adikku, saudara-saudara sekalian, jangan lupa juga menghimbau kepada teman-temannya agar kita semua mengerti dan mendapatkan keselamatan. Jangan sampai terlambat. Selamat malam, kiranya Tuhan memberkati kita.